Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarwe. Seperti biasa teman-teman, kali ini saya akan membahas soal SKB Bidan sesuai kisi-kisi Permenpan RB 2021. Sebelum kita membahas soalnya, jangan lupa kalian share, like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sebagai bentuk support kalian kepada saya supaya saya juga semangat membuat video selanjutnya. Dan jangan lupa kalian klik tanda loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Ya, teman-teman yang belum tes SKB, persiapkan betul-betul karena persaingan kali ini memang eh, cukup ini ya, sengit ya teman-teman, karena kemarin saya lihat-lihat kawan-kawan yang sudah tes nilainya bagus-bagus ya. Jadi teman-teman yang belum tes SKB persiapkan betul-betul, kuasai banyak hal, kuasai materi-materi soal-soal yang berbagai tipe supaya kalian juga saat tes SKB tidak kaget atau tidak heran dengan soal-soal yang ada. Nah, insya Allah soal-soal yang saya sampaikan ini adalah soal-soal yang sering keluar di SKB-SKB sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan akan keluar di tahun ini, teman-teman. Oke, langsung kita bahas soalnya ya. Bukti legislasi yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yaitu MTKI atas nama Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan yaitu A. Surat tanda registrasi, B. Sertifikat uji kompetensi, C. Surat izin praktek, D. Surat izin praktek bidan, atau E. Surat izin kerja. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu surat tanda registrasi atau yang disebut dengan STR ya. Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi yaitu atau pengaturan kompetensi, registrasi atau pengaturan kewenangan, dan lisensi yaitu pengaturan penyelenggaraan kewenangan. STR ya adalah bukti legislasi yang dikeluarkan oleh MTKI atas nama Kemenkes menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan ya. Berikut yang merupakan salah satu kewajiban bidan terhadap profesinya yaitu A. Menjalankan tugas profesinya yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. B. Meningkatkan kemampuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Menjaga kesehatan supaya bisa menjalankan tugas profesinya dengan baik. D. Melaksanakan ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam pelayanan KIA, KB, dan kesehatan keluarga dan masyarakat. Atau E. Menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada tugas dan tanggung jawab terhadap klien, keluarga, dan masyarakat. Jawabannya adalah B, yaitu meningkatkan kemampuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi kewajiban bidan terhadap profesinya yaitu harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya. Setiap bidan juga harus meningkatkan kemampuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra bidan. Seorang bidan yang menjalankan tugasnya selalu mendahulukan kepentingan klien dan menghormati hak klien dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Merupakan kewajiban bidan terhadap A. Klien dan masyarakat, B. Profesinya, C. Pemerintah, nusa bangsa dan tanah air, D. Diri sendiri atau E. Tugasnya. Jawabannya adalah A ya, klien dan masyarakat. Karena di kunci ini pertanyaannya yaitu mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ya, teman-teman bisa baca nih kode etik bidan itu ada 7 bab ya yang dibedakan atas 7 bagian. Kewajibannya terhadap klien,
dan masyarakat, kemudian terhadap tugasnya, terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, terhadap profesinya, terhadap diri sendiri, dan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Ya, kalian bisa baca di sini, bisa screenshot terus dibaca ya teman-teman. SIPB yaitu Surat Izin Praktek Bidan. Dalam praktik kebidanan merupakan aplikasi dari A. Registrasi, B. Lisensi, C. Kualifikasi, D. Legislasi, atau E. Intervensi. Jawabannya adalah B ya teman-teman, lisensi ya. Jadi yang namanya surat izin praktek bidan itu termasuk dalam lisensi ya. Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah terregistrasi untuk pelayanan mandiri. Tujuannya yaitu tujuan secara umum melindungi masyarakat dan pelayanan profesi. Kemudian tujuan secara khusus lisensi adalah memberikan kejelasan batas wewenang, menetapkan sarana dan prasarana. Terus aplikasi lisensi dalam praktek kebidanan adalah bentuk SIPB. Acuan dalam izin dan penyelenggaraan praktek bidan adalah A. Permenkes nomor 1464 tahun 2010, B. UU nomor 36 tahun 2009, C. Kepmenkes nomor 1164 tahun 2019, D. Permenkes nomor 28 tahun 2017, atau E. UU nomor 17 tahun 2016. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Permenkes nomor 28 tahun 2017 yaitu tentang acuan dalam izin dan penyelenggaraan praktek kebidanan ya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menkes nomor 1464 garing Menkes garing per garing 10 garing 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi yang paling terbaru yaitu Permenkes nomor 28 tahun 2017. Bidan dalam bekerja memberikan pelayanan keprofesiannya berpegang pada paradigma, yaitu kecuali A. Perempuan, B. Lingkungan, C. Perilaku, D. Pelayanan kesehatan atau kebidanan, atau E. Derajat kesehatan. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Ini yang dimaksud adalah kecuali, yaitu derajat kesehatan. Jadi pelayanan kebidanan itu berpegang pada paradigma perempuan, lingkungan, perilaku, kemudian pelayanan kesehatan atau kebidanan. Ya, nanti teman-teman bisa dibaca di sini ya teman-teman, di screenshot kemudian dibaca ya. Seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut masih banyak pus yang belum memakai alat kontrasepsi sehingga target pelayanan kontrasepsi belum tercapai. Oleh karena itu, bidan menugaskan kader-kader KB memberikan konseling kepada pus mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, fungsi bidan sebagai A. Leading, B. Motivating, C. Planning, D. Organizing, atau E. Controlling. Jawabannya adalah A teman-teman, sebagai leading atau memimpin ya. Jadi leading adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang agar orang yang bertindak ya. Fungsi leading ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi, kemudian memberikan motivasi. Rujukan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan adalah A. Rujukan medik, B. Rujukan kesehatan, C. Rujukan vertikal, D. Rujukan internal, atau E. Rujukan eksternal. Jawabannya adalah A ya,
rujukan medik ya. Jadi rujukan medik itu adalah rujukan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Ya, sedangkan kalau rujukan kesehatan itu bersifat pencegahan penyakit ya, preventif dan peningkatan kesehatan, mencakup rujukan teknologi dan operasional. Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di ppm hasil anamnesis. Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0, saya ulangi teman-teman ya. Usia kehamilan 38 minggu kala 2 di BPM hasil anamnesis, ingin meneran seperti mau BAB. Hasil pemeriksaan dia dapatkan pembukaan lengkap, kepala sudah membuka vulva 5-6 cm, telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Kemudian bidan melakukan rujukan. Hal ini termasuk dalam rujukan A. Transfer of patient, B. Transfer of knowledge, B. Transfer of personal, D. Transfer of specimen, atau E. Rujukan kesehatan. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu transfer of pasien, karena kita merujuk pasien ya yang sudah kita tangani sebelumnya, seperti itu. Jadi ini ya bisa dibaca bedanya rujukan medis sama rujukan kesehatan. Kalau rujukan medis yaitu meliputi upaya penyembuhan, kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif. Sedangkan kalau rujukan kesehatan itu bersifat pencegahan penyakit atau preventif dan peningkatan kesehatan ya. Rujukan pelayanan kesehatan yang meliputi pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan adalah A. Rujukan medik, B. Rujukan kesehatan, C. Rujukan vertikal, D. Rujukan internal, atau E. Rujukan eksternal. Jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu rujukan kesehatan ya. Jadi ada beberapa yang namanya tipe rujukan, ada tipe medis, transfer of patient, transfer of specimen, transfer of knowledge, kemudian rujukan kesehatan. Jadi rujukan medis itu ada beberapa, yaitu rujukan pelayanan kesehatan meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan ya. Di dalamnya ada transfer of patient, yaitu konsultasi penderita untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operatif. Kemudian ada yang namanya transfer of specimen, yaitu pengiriman bahan atau spesimen untuk pemeriksaan lab. Kemudian ada lagi yang namanya transfer of knowledge atau personal, yaitu pengiriman tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu pelayanan ya. Kemudian ada juga rujukan kesehatan, yaitu untuk pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Oke, demikian yang bisa saya sharingkan kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Seperti biasa saya akan merekomendasikan yaitu Sahabat CPNS ya teman-teman. Di sini lengkap banget ya. Jadi kalian di sini bisa latihan soal, bisa tryout juga dengan sistem CAT. Ada materi, kemudian ada grup Telegram di situ bersama teman-teman pejuang CPNS. Kalau kalian berminat, silakan memakai kode referral ini teman-teman supaya kalian mendapatkan potongan harga ya. Mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman. Selamat bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Kemudian jangan lupa klik loncengnya juga teman-teman supaya kalian mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.